Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Diafni Huwaida dengan NPM C1B025100, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan suatu materi dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Bisnis. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas atau yang biasa dikenal sebagai PT adalah suatu badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham. Uniknya, PT ini dianggap sebagai subjek hukum atau manusia buatan oleh hukum. Artinya, PT bisa punya aset sendiri, bisa menuntut dan bisa dituntut di pengadilan atas namanya sendiri, terpisah dari pemiliknya. Dasar hukum dari PT ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Sekarang sudah diperbarui di Undang-Undang Cipta Kerja. Oh iya, dalam pemberian nama PT, minimal harus terdiri dari 3 kata dalam bahasa Indonesia dan tidak boleh sama dengan PT yang sudah ada. Nama ini mencerminkan identitas badan hukum tersebut agar tidak tertukar dengan entitas lain. Banyak orang yang memilih untuk mendirikan perusahaan berupa PT. Kenapa ya? Jawabannya adalah karena tanggung jawab yang terbatas. Bayangkan, jika kamu punya PT, dan PT itu punya hutang 1 miliar. Sementara modal yang kamu setor cuma 100 juta. Kalau PT-nya bangkrut, harta pribadi kamu seperti rumah, mobil, atau tabungan tidak bisa disita untuk bayar hutang tersebut. Kamu cuma rugi 100 juta yang kamu setorkan tadi. Ini yang membedakannya dengan CV atau firma. Tapi hati-hati, perlindungan harta pribadi ini bisa hilang jika pemilik PT terbukti melakukan kecurangan atau mencampur uang pribadi dengan uang perusahaan. Dalam hukum, ini disebut piercing the corporate veil. Jadi, pemisahan pembukuan itu wajib hukumnya. PT ini punya 3 pilar kekuasaan. Yang pertama adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Inilah pemegang kekuasaan tertinggi di PT, tempat pemilik modal mengambil keputusan besar. Yang kedua adalah direksi. Ini adalah sopir dari perusahaan, yaitu mereka yang mengelola bisnis sehari-hari. Yang ketiga adalah dewan komisaris. Mereka ini adalah pengawas. Tugasnya mengawasi kerja direksi agar tidak melenceng. RUPS sendiri terbagi menjadi 2, yaitu RUPS tahunan yang wajib diadakan tiap tahun untuk laporan keuangan dan RUPS luar biasa jika ada keadaan darurat, seperti pergantian direksi secara mendadak. Disinilah suara pemegang saham benar-benar dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Dulu, untuk membuat PT, minimal harus terdiri dari 2 orang, dan modalnya itu besar. Tapi sekarang, lewat Undang-Undang Cipta Kerja, ada yang namanya PT Perorangan. Cukup 1 orang untuk mendirikan level usaha mikro dan kecil. Kamu sudah bisa punya badan hukum resmi. Untuk modalnya sendiri ada 3 istilah, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Untuk mengesahkan PT, kita harus ke notaris untuk dibuatkan akta pendirian. Lalu didaftarkan ke sistem SABU, Sistem Administrasi Badan Usaha Kemenkumham. Setelah keluar SK Menteri, barulah PT kalian resmi lahir dan punya legalitas yang penuh. Oh iya, contoh nyata PT yang sukses di sekitar kita adalah PT Telkom atau PT Gotoh. Dengan bentuk PT, mereka bisa mendapatkan modal dari jutaan orang lewat bursa efek. Selain itu, PT memudahkan peralihan kepemimpinan. Jika pemilik meninggal, bisnis tetap bisa berjalan karena asetnya milik perusahaan dan bukan milik individu. Nah, kesimpulan dari materi perseroan terbatas atau PT ini yaitu PT adalah solusi buat kamu yang ingin bisnisnya terlihat profesional. Butuh suntikan modal besar lewat saham. Dan yang paling penting, ingin harta pribadinya aman dari resiko bisnis. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai perseroan terbatas atau PT. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.